Shalom, selamat pagi, salam patunggilan. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama. Ibadah pada pagi hari ini, tanggal 14 Juni 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi STH. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 4. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah pada minggu ini. Mari kita mengambil saat teduh dan kita mempersiapkan hati kita. Di dalam hati kita masing-masing baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 293, bait yang pertama. Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pada pagi ini terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Yang demikian, saudara-saudara, bunyi firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita perhadapkan hidup kita dengan nats firman Tuhan tadi, sudahkah kita berbuat baik pada semua orang? Seringkali saudara-saudara, jika kita mau jujur, kita sering tidak berbuat baik. Karena kita masih punya ego dalam diri kita sendiri, kita punya emosi, sehingga kita gagal berbuat baik atau berbuat kasih pada semua orang. Karena itu pada pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui segala kelemahan, kesalahan dan dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang baik yang senantiasa memelihara hidup kami. Sungguh tak terkatakan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Selalu baru tiap hari. Tetapi Tuhan, kami menyadari tidaklah selalu kami bisa berbuat baik-baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Seringkali sebaliknya Tuhan, kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami. Dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Namun pada pagi ini kami menyesali kesalahan dan dosa kami. Dengan menundukkan kepala kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharuilah kehidupan kami dan jadikanlah kami tahir. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang Maha Kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya. Demikian berita anugerah Tuhan yang disaksikan dalam kitab Roma, pasal yang ke-5 ayat 8, 9, dan 10. Bunyinya demikian. Kitab Roma pasal 5 ayat 8, 9, dan 10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kami sampaikan bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 395 ayat yang pertama dan kedua.
alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan, dan bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang 8. Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di sorga, yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur kepadamu jikalau pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami itu datang beribadah kepadamu bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Biarlah Tuhan membersamai ibadah kami hari ini. Kami rindu Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, karena firman adalah sumber kekuatan kami, sumber penghiburan dan penolong bagi kami. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami. Karena keterbatasan kami mohon penyertaan Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus, supaya pemberitaan firman pada saat ini boleh terjadi atas kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Matius 9 ayat 35 sampai 10 ayat yang ke-8, yang demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot
yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, semoga kekuatan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara. Hari ini saudara-saudara, di minggu tanggal 14 Juni ini, firman Tuhan yang mendasari kita terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Nah, Injil ini saudara-saudara kalau disimpulkan pada satu poin misalnya, Injil ini bercerita tentang emosi Tuhan Yesus. Emosi di sini bukan marah, bukan, tapi emosi keibaan, rasa kasihan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, misi Tuhan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dan itu dilakukannya tidak hanya dengan perkataan, tapi juga dengan tindakan. Saudara-saudara, Yesus itu tidak hanya mengajar. Yesus itu saudara-saudara tidak hanya berkata-kata dan mengajar, tapi juga melakukan perbuatan dalam rangka untuk menyelamatkan umatnya, dan Injil Matius mencatat itu dengan tegas. Coba mari kita lihat Injil yang kita baca. Oke. Saya akan bacakan sekali lagi saudara-saudara. Bunyinya demikian. Demikianlah. Kata demikianlah itu menunjuk pada satu poin. Kesimpulan. Demikianlah itu biasanya kesimpulan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah saudara-saudara Tuhan Yesus. Dia tidak hanya mengajar, tidak hanya berkata-kata, tapi dia juga melakukan segala sesuatu. Dia mengajar di tempat ibadah, dia menyembuhkan segala penyakit. Nah, saya ingin mulai mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami itu seperti ini. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara-saudara merasa kasihan? Misalnya ketika kita sedang jalan, saudara-saudara, kita melihat ada seorang yang tua renta menaikkan barang ke mobil pick-up dengan tertatih-tatih berat, dia mendorong pelan-pelan naik ke pick-up. Diambil lagi, naik ke pick-up. Kira-kira bagaimana kita melihat itu? Orang yang sudah tua renta. Sementara cucunya mungkin duduk menunggu memperhatikan kakeknya yang sedang mengangkat barang naik.
ke pickup. Tentu saudara-saudara kita akan merasa mesake gitu ya, kasihan. Pasti akan muncul dalam diri kita itu perasaan seperti itu. Kasihan Pak tua itu yang sudah seperti itu mengangkat barang. Kita pasti akan kasihan mengangkat karung naik ke sebuah mobil. Nah, saudara-saudara, ingin saya katakan, Gusti Yesus ya begitu. Tuhan Yesus itu melihat kita, umatnya itu seperti itu. Seperti orang yang sudah lelah, tertatih, bebannya berat, munggah membawa karung naikkan ke atas pickup. Tuhan Yesus melihat itu. Sehingga dalam ayat kita, saudara-saudara, ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar. Bahkan dikatakan seperti domba tanpa gembala. Seperti itulah Tuhan Yesus. Perasaannya, emosi, kejiwaannya wis ora tega, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus itu tidak tega, lalu dia menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Kita melenyapkan penyakit, melenyapkan kelemahan manusia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Melihat orang banyak yang disebutkan dalam teks kita lelah, terlantar, seperti domba tanpa gembala, Yesus berbelas kasihan. Belas kasihan itu bukan simpati, Bapak Ibu. Bukan juga empati. Tapi belas kasihan itu adalah sebuah rasa kasihan dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Bahasa halusnya itu disebut compassion. Teks ini mau mengatakan, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu punya compassion terhadap kita. Ora tega melihat kita. Dia ingin melakukan sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Tuhan Yesus. Kalau kita pernah menonton filmnya Mel Gibson, Bapak Ibu Saudara-saudara, Passion, itu menggambarkan rela amat, rela menderita demi untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, compassion, belas kasihan itu adalah perasaan menderita sama seperti orang lain. Perasaan menderita bersama. Emosi Yesus itu adalah emosi yang emosinya itu yang dalam hatinya itu tidak ada perasaan tega untuk melihat orang yang putus asa, melihat orang yang ketakutan, melihat orang yang bingung, melihat orang yang sakit, yang lemah dan sebagainya. Langsung Yesus itu muncul belas kasihan. Maka teks ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengajak kita semua orang Kristen, panjenengan dan saya, kita dipanggil untuk apa, Bapak Ibu? Kita dipanggil untuk punya belas kasihan. Kita dipanggil untuk punya compassion, Bapak Ibu Saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, di tengah COVID-19 ini, kita dipanggil untuk punya compassion, belas kasihan. Itu bukan hanya ngomong mesake orang itu, tapi kita dipanggil melakukan sesuatu. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bulan ini saudara-saudara kita masih dalam rentang bulan kesaksian. Karena itu saudara-saudara, teks ini mau mengatakan, melihat orang-orang yang menderita, wajah orang yang menderita itu adalah wajah Tuhan yang tersamarkan. Samar-samar di dalam orang yang menderita itu ada wajah Tuhan. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku.
Matius 25. Yesus itu menempatkan dirinya ke situ, ke orang yang menderita. Yesus itu mau gabung dengan semua penderitaan, kesulitan, kesusahan setiap orang. Maka kita pun saudara-saudara dipanggil saudara-saudara untuk berbelas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan telah lebih dulu berbelas kasih pada kita. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita dipanggil untuk memiliki compassion. Kita dipanggil untuk berbelas kasihan. Teks ayat kita dalam Galatia dikatakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik. Senajano meskipun kita yo susah karena pandemi COVID-19 ini, tapi jangan berhenti berbuat baik. Karena dengan kita berbuat baik, kita telah menjadi saksi-saksi Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang pertama. Teks ini mengajak kita pertama, mari kita punya compassion. Punya belas kasihan. Teks kita memanggil jangan jemu-jemu berbuat kebaikan. Karena pada setiap orang yang menderita itu, di situ ada wajah Yesus yang tersamarkan. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu juga ada di tengah-tengah kegalauan hidup kita, di tengah sengsara, derita, perjuangan hidup kita. Tuhan juga ada di situ. Dia juga berbelas kasihan. Maka kita pun harus berbelas kasihan pada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kita bisa enggak seperti itu? Bisa enggak saya bersaksi? Bisa enggak saya punya compassion, berbelas kasihan pada orang lain? Tidak hanya ngomong tapi mau melakukan sesuatu karena ya Tuhan sudah berbelas kasih ketika saya susah, ketika saya menderita dan seterusnya. Bisa enggak kita? Mungkin kita mengatakan, aku yo dewe yo menderita. Aku sendiri yo susah. Tapi baiklah kita lihat teks kita, nggih Bapak Ibu Saudara-saudara. Pasal 10 ayat 1. Saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat yang ke-8, maka Tuhan Yesus memberi perintah setelah memberi kuasa. Tuhan Yesus memberi perintah pada pasal 10 ayat 8. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kira-kira bisa enggak kita untuk berbelas kasihan? Bisa Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena Tuhan akan memberi kita kuasa. Dan kuasa itu saudara-saudara bukan kuasa yang biasa-biasa. Kuasa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Mungkin kita mengatakan, wah aku gak iso Pak mengusir setan. Bisa kalau kita punya iman. Menyembuhkan orang kusta ini, membangkitkan orang mati, bisa enggak? Tuhan beri kita kuasa untuk itu. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kita orang Kristen yang ingin melakukan berbelas kasihan, kita punya kemampuan untuk itu. Kita punya kemampuan untuk menolong orang. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan semua itu. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, aku ora iso. Pasti kita bisa. Karena Tuhan lebih dulu telah berbelas kasihan. Kalau kita pun berbelas kasihan, perjuangan apapun hidup kita, kesulitan apapun, sengsara apapun, Tuhan juga pasti akan menolong kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat untuk memiliki compassion, berbelas kasihan.
Dan percayalah, kuasa Tuhan akan menyertai kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Kami mohon Tuhan, berilah kami rasa dan kemampuan untuk berbelas kasihan, sama seperti Engkau ya Kristus. Dan biarlah kami tidak hanya merasa kasihan, tapi juga mau melakukan sesuatu bagi saudara-saudara kami yang menderita. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan melengkapi kami. Engkau memberi kami kuasa, sama seperti Engkau mengutus murid-murid-Mu. Demikian kami yakin Engkau juga mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Karena itu kami mohon, berilah kami kuasa yang dari-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami juga penuh perjuangan. Kadangkala kami juga menderita. Kadangkala kami juga putus asa. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau peduli. Engkau memperhatikan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal selamanya. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 357 pada bait yang pertama, kedua, dan keempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan bangkit berdiri. Bersama kita perbarui iman percaya kita. Dengan kita mengikrarkan iman percaya kita ikrarkan pengakuan iman Rosili. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepadamu Tuhan pagi ini, kami senantiasa bersyukur karena jika kami boleh ada semua atas rahmat dan kasih-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, kami ingin berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu di GKJW Babatan sampai Cacem Menganti. Kami mohon Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Berilah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat dan rezeki bagi kehidupan umat-Mu. Jauhkan juga umat-Mu dari ancaman virus corona. Lindungi dan bentengilah umat-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong. Biarlah semua usaha boleh berhasil, pekerjaan boleh dilakukan dengan lancar. Dan melalui semua itu Tuhan, biarlah umat-Mu dapat merasakan berkat-berkat Tuhan. Demikian Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan menilik keberadaan mereka semua. Kami percaya kuasa-Mu, biarlah Engkau berkenan menjamah saudara-saudara kami yang sakit dan berikanlah kesembuhan. Terkhusus Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang dirawat di ruang isolasi karena COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau membersamai kehidupan mereka. Tumbuhkanlah harapan dan semangat untuk untuk dapat meneruskan kehidupan. Dan biarlah dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau singkirkan segala virus corona yang ada dalam diri tubuh saudara-saudara kami yang sedang diisolasi. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga mau berdoa untuk para tenaga kesehatan, baik dokter, perawat Tuhan. Khususnya yang ada di jemaat-Mu, kami mohon Kau lindungi karena mereka bekerja di lingkungan yang penuh dengan ancaman virus corona. Engkau kiranya membungkus mereka dengan kasih-Mu, dan biarlah Bapa, kekuatan, kesehatan senantiasa ada dalam diri mereka. Demikian Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu di Cacem Menganti yang hari ini Tuhan melaksanakan Hari Raya Unduh-Unduh. Tuhan kiranya Engkau menyertai, biarlah semua berjalan dengan lancar. Berkati juga setiap program jemaat-Mu Tuhan di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Bahkan ketika Surabaya telah mengumumkan mencabut PSBB, tolong kami untuk dapat menyikapi semua ini dengan bijaksana, penuh waspada. Sehingga kami boleh mengambil langkah dan keputusan yang tepat. Dan biarlah jemaat-Mu boleh semakin terus bertumbuh dan berkembang karena Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami Bapa. Senantiasa kami berharap Engkau membijaksanai pemerintah kami, agar dapat mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi, khususnya pemerintahan di kota Surabaya Tuhan. Biarlah Bu Wali Kota dapat menyikapi segala situasi khususnya pandemi COVID-19 ini dengan baik ya Tuhan. Engkau kiranya membijaksanakannya. Singkirkanlah ya Tuhan virus corona dari negara kami. Biarlah kami boleh lepas dan segera pulih sehingga kegiatan ekonomi boleh berjalan dengan lancar. Bijaksanakan pemerintah kami Bapa dalam membangun perekonomian bangsa kami Indonesia ini.
Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu senantiasa melindungi kami umat-Mu, dan berkat-berkat-Mu Tuhan biarlah dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Semua ini kami naikkan kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat yang diberkati Tuhan, sudah selayaknya lah kita menaikkan rasa ungkapan syukur kita pada minggu ini, di mana dengan setianya Tuhan sudah memelihara kehidupan kita di hari lepas hari. Oleh karena itu, marilah kita wujud nyatakan rasa ungkapan syukur kita ini dengan mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya itu, marilah kita dasari persembahan kita ini dengan kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang 8. Demikian firman Tuhan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Dengan rasa sukacita marilah kita iringi dalam mengumpulkan persembahan ini, kita memuji Kidung Jemaat nomor 433, baitnya yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Marilah persembahan ini kita bawa di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Ya Bapa, betapa bahagianya kami di minggu pagi ini dapat memuji memuliakan nama-Mu.
Sebagai rasa ungkapan syukur kami pagi ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola serta mempergunakan persembahan ini. Kiranya Tuhan tambahkan roh hikmat. Biarlah apa yang dikerjakan semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, jemaat-Mu yang khususnya ada di jemaat Babatan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Mari kita bersama-sama memiliki belas kasihan dalam hidup kita dan mau meneruskan pelayanan kita dengan berbuat baik pada semua orang. Percayalah, Tuhan juga pasti berbuat baik bagi kita. Mari kita bersama-sama berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita nyanyikan Kidung Jemaat 426 ayatnya yang keempat. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Telah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikianlah rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara tetap waspada untuk menjaga kesehatan, tetap waspada untuk melakukan protokol kesehatan. Salam Patunggilan.